Shalom warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini di hari Jumat tanggal 28 bulan Maret tahun 2025. Kita dapat berjumpa di renungan pagi hari. Mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menerima firman Tuhan. Percayalah, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita akan diajar, kita akan juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Olehnya mari kita dengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami di pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Matius 23 ayat 1 sampai 11. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu dan mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerja yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubai yang panjang. Mereka suka duduk tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu jangan kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, dan karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu, dan barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di pagi hari ini kita mendengar suatu hal yang disampaikan oleh Yesus. Yesus menyampaikan kepada ahli-ahli Taurat dan juga kepada orang Farisi. Kedua hal golongan tersebut, saudara, memiliki potensi, baik itu memiliki kelebihan. Ahli Taurat mengajarkan tentang hal seperti firman Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan orang Farisi juga mengajarkan tentang hal di dalam kehidupan kitab-kitab Musa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh kedua golongan ini, baik itu ahli-ahli Taurat dan golongan orang Farisi, itu mengajarkan tentang apa yang disampaikan, baik itu kitab-kitab Musa, baik itu tentang kehidupan Musa, baik itu tentang hal yang dilakukan Musa di dalam kepemimpinan dalam memimpin bangsa Israel, seorang dalam Tuhan. Dan hal yang dibawa dalam pimpinan Musa itulah yang mereka ajarkan, itulah yang mereka lakukan, saudara. Tetapi pada saat hari ini kita mendengar suatu firman yang disampaikan oleh Yesus ini kepada kedua golongan tersebut. Kedua golongan ada sesuatu hal kekurangan, seorang dalam Tuhan. Kekurangan mereka yaitu ketika mereka mengajarkan, mereka adalah tidak melakukannya. Nah, ini hal yang dibawa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita mendengar firman Tuhan itu, yang kita dengar, yang kita serap, seorang dalam Tuhan, maka dibawa seperti untuk kita dapat melakukan firman Tuhan. Tidak seperti ahli-ahli kedua golongan ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka pintar, mereka ajarkan sedemikian rupa, tetapi mendapat respon yang sangat tidak baik oleh Yesus Kristus, orang dalam Tuhan, karena mereka tidak melakukan apa yang diajarkan.
hal yang dibawa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seorang salam Tuhan. Setiap firman yang kita dengar, setiap perkataan Allah yang kita dengar, baik itu perintah Allah, baik itu Allah yang menyatakan diri, baik itu janji Allah yang Allah nyatakan kepada kita sebagai orang percaya, ketika kita memiliki iman, seorang salam Tuhan, itu harus dapat kita lakukan. Karena kalau itu kita lakukan, seorang salam Tuhan, disitulah kita akan bisa melakukan seperti firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti perintah-perintah, saudara, jangan membunuh, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu, dan segala macam perintah itu akan dapat kita lakukan ketika kita yang mendengar dan dapat melakukannya. Dan ini di mata Tuhan sangat baik, seorang salam Tuhan. Jadi di samping kita melakukannya, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari pada pagi hari ini yang diingatkan kita sebagai orang percaya, tidak mudah menjadi orang percaya, saudara. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan itu bisa menyakiti atau juga menyinggung perasaan kita, maka banyak orang, saudara, ketika dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh gereja-gereja atau para pendeta, para hamba Tuhan, seringkali ada sesuatu bisa tersinggung jemaat itu. Seringkali jemaat itu bisa mundur oleh karena perkataan daripada pemimpin gereja. Saudara, kenapa mereka tersinggung, tidak bisa menerima terhadap firman Tuhan itu? Maka banyak orang ada dalam kehidupan mereka, seorang salam Tuhan, tidak tahan untuk mendengar firman Tuhan, tidak tahan mendengar suara firman Tuhan, saudara, karena bisa menyakiti hati mereka, karena bisa mereka melakukan hal-hal yang menyaman dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak bisa melakukan firman Tuhan ini. Mari pada pagi hari ini yang disampaikan dalam firman Tuhan sesuatu yang luar biasa yang harus kita dibawa untuk bisa melakukannya. Seperti ayat 4 ini, ayat 3 maksud saya, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Mari seorang salam Tuhan, yang kita sampaikan kepada, yang kita ajarkan, baik itu apanya pun yang mungkin kita sebagai golongan, sebagai pemimpin, atau juga sebagai guru, atau juga sebagai pekerja, seorang salam Tuhan, atau juga sebagai hal yang kita lakukan, seorang salam Tuhan, biarlah yang kita dengar setiap firman itu yang akan mengajari kita untuk kita belajar, untuk kita bisa menjadi sesuatu hal yang Tuhan inginkan. Bukan seperti orang-orang ahli Taurat ini, atau juga golongan orang Farisi yang mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Memang untuk kita sebagai orang percaya, seorang salam Tuhan, untuk dapat melakukan yang ada dalam firman Tuhan ini. Kalau itu kita lakukan, maka itu akan memberikan sesuatu dampak dalam kehidupan kita. Maka kita akan diberikan sesuatu kemajuan itu. Seperti ayat terakhir ini, yang ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Nah, saudara yang salam Tuhan, kalau kita ingin menjadi terbesar juga, maka sesuatu firman Tuhan kita harus dibawa untuk menjadi pelayan. Pelayan ini seperti kata sesuatu budak, sesuatu kata untuk dapat disuruh. Baik itu siapapun yang akan menyuruh, kita harus juga siap untuk dapat disuruh orang tersebut, saudara salam Tuhan. Jadi ini sesuatu hal seperti yang disampaikan, barang siapa ingin menjadi terkemuka, maka ia harus menjadi pelayan. Nah, saudara yang salam Tuhan, siapkah kita menjadi pelayan? Siapkah kita, mungkin orang akan menyuruh kita, ketika orang itu mungkin pemimpin kita, mungkin suruhannya tidak baik dengan kata-katanya, siapkah kita dapat bisa menerimanya? Kalau itu kita siap, maka inilah kita termasuk seperti ungkapan daripada Yesus kepada ahli-ahli Taurat, dan juga ungkapan kepada orang-orang Farisi. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, dan dia akan direndahkan. Nah, saudara yang salam Tuhan, itulah ajaran yang disampaikan oleh Yesus itu, yang disampaikan kepada kedua golongan ini, yang kalau dia mau menjadi
menyombongkan diri atau meninggikan diri, maka dia akan direndahkan, saudara Tuhan. Tentu hal yang dibawa untuk merendahkan diri kita. Kalau kita mempunyai kelebihan, saudara, kalau kita menjadi pemimpin, kalau kita mempunyai sesuatu hal yang barang mungkin yang kita banggakan, saudara Tuhan, tidak perlu kita meninggikan diri terhadap apa yang kita miliki, saudara Tuhan. Yang melainkan yang harus kita tinggikan yaitu nama Tuhan, saudara Tuhan. Itulah yang harus kita tinggikan, itulah yang harus kita makmurkan, karena disitulah ada sesuatu yang kita belajar untuk menyebarkan kebaikan nama Tuhan itu, saudara Tuhan. Tidak seperti ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi, saudara, yang mau meninggikan diri, yang mau tempat duduk terhormat itu, sehingga mereka mendapat sesuatu kredit yang jelek di mata Tuhan Yesus dalam mereka melakukannya. Nah, saudara Tuhan, biarlah pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang selanjutnya dikatakan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Marilah kita belajar merendahkan diri. Kalau kita mempunyai sesuatu kelebihan, biarlah kita selalu memuliakan atau merendahkan apa yang kita, bukan merendahkan diri kita, saudara Tuhan, tetapi di balik kita mempunyai sesuatu kelebihan, tetaplah kita dalam merendahkan diri kita, saudara. Tidak perlu kita menyombongkan diri, tidak perlu kita membanggakan apa yang kita miliki, melainkan kita harus juga di balik kita mempunyai sesuatu kelebihan, kita harus juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, saudara Tuhan. Karena dari situlah awal daripada berkat Tuhan, saudara yang keselam Tuhan. Berkat Tuhan ketika kita selalu bisa merendahkan diri di mata Tuhan, seperti yang pada pagi hari ini kita dengar. Demikianlah firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita dengar. Biarlah kehidupan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan seperti ahli-ahli Taurat yang pandai menyampaikan firman Tuhan tetapi tidak bisa melakukan firman Tuhan itu. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sambut segala kegiatan kita dari pagi, siang, ke malam dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami kenal melalui juga nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Saat pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu sebagian, ya Bapa. Firman-Mu yang kami diajarkan untuk mengingatkan kami, ya Bapa. Ketika kami mendengar, ketika kami mengajar, ya Bapa, mampukanlah kami untuk dapat kami melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah penuntun, ya Bapa. Karena firman-Mu adalah membawa ke jalan yang benar, ya Tuhan, supaya kehidupan kami, ya Bapa, yang di bumi singkat ini, ya Tuhan, bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Sebentar hari yang akan kami melakukan kegiatan kami dari pagi, siang, ke malam. Biarlah segala kegiatan kami yang akan kami lakukan, Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, ya Bapa. Sehingga ketika kami melakukan setiap pekerjaan yang kami lakukan untuk Engkau, ya Bapa. Berkatilah setiap apapun yang kami lakukan, besar kecil, yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan yang kami kerjakan, ya Bapa. Biarlah di mata-Mu kami melakukan yang terbaik, ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu ketika kami bekerja. Biarlah itu semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkatilah saudara-saudaraku yang sebentar akan beraktivitas. Berkatilah bila kami juga keluar dari rumah kami atau ke tempat kami untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Biarlah Engkau menuntun kami di perjalanan. Tibakanlah kami dengan selamat, ya Tuhan. Kalau pada hari ini, ya Tuhan, kami ada di dalam masa liburan, ya Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap kegiatan liburan kami. Jauhkanlah kami, ya Tuhan, dari mara bahaya ketika kami ingin berpergian dari satu tempat ke tempat lain untuk menikmati liburan kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Kami siap menjalankan roda kehidupan hari ini bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara. Terimalah doa kami ini, ya Bapa. Kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat Ibu Nur, ya.